wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Siti Hardianti Lababa SPD, Guru Matematika di SMA Negeri 1 Paguyaman, Kabupaten Bualemu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik baik kategori GTK transformatif tahun 2025. Judul dari karya inovatif yang saya buat adalah implementasi pembelajaran deep learning di SMA Negeri 1 Paguyaman yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Karya inovatif ini dibuat dalam rangka mengikuti apresiasi GTK kategori GTK transformatif tahun 2025. Pada video ini, kita akan membahas sebuah inovasi yang cukup menarik dalam dunia pendidikan, yaitu metode pembelajaran deep learning. Metode ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami pelajaran secara mendalam dan aplikatif. Apa itu deep learning? Dalam pendidikan, deep learning bukan hanya tentang teknologi, tetapi sebuah pendekatan yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Ada 3 elemen utama yang menjadi inti pada metode ini. Yang pertama, mindful learning. Yang kedua, meaningful learning. Dan yang ketiga, joyful learning. Dalam dinamika pendidikan abad ke-21, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, melainkan guru merupakan fasilitator, motivator, dan penggerak transformasi pembelajaran. Sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Paguyaman, saya menyadari bahwa pembelajaran matematika sering dianggap sulit, membosankan oleh peserta didik. Banyak yang beranggapan bahwa matematika hanya berisi angka dan rumus yang sulit dipahami. Padahal, matematika adalah bahasa logika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi wahana yang menyenangkan jika disajikan dengan cara yang tepat. Berangkat dari pemikiran tersebut, saya melakukan inovasi pembelajaran melalui pendekatan deep learning yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Inovasi ini tidak hanya menjawab tantangan rendahnya minat belajar matematika, tetapi juga membantu peserta didik menemukan makna, relevansi, dan kebahagiaan dalam belajar. Dengan demikian, pembelajaran matematika bukan lagi sekedar tentang angka, melainkan tentang membangun karakter dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Sebelum mengimplementasikan inovasi pembelajaran di kelas, tentu saja saya menyusun perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan pada awal pertemuan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke, semoga yang sakit hari ini bisa segera disembuhkan. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama pada pertemuan awal. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme Indonesia tanah airku, tanah suci. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik untuk melakukan mindfulness. Tujuannya untuk peningkatan fokus dan perhatian serta peningkatan kesejahteraan emosional dan mental peserta didik. Setelah melakukan mindfulness, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk dapat mengasah bernalar kritis mereka terhadap pembelajaran yang dilaksanakan.
Pemanfaatan salah satu teknologi yakni gawai yang digunakan dalam pembelajaran sangat sesuai dengan karakteristik generasi Z yang lahir di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, Canva, Wordwall pada proses pembelajaran dirasa sangat tepat digunakan dalam pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Hal tersebut semakin memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi-materi esensial dan mempermudah mereka belajar dimanapun dan kapanpun. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya memanfaatkan teknologi agar pembelajaran akan semakin menyenangkan. Selain itu, peserta didik juga akan lebih mudah memahami pembelajaran yang dilaksanakan karena disampaikan berdasarkan dengan kebutuhan mereka. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan beragam metode, baik secara individu maupun kelompok. Ketika pembagian kelompok, peserta didik tidak lagi membatasi diri untuk berkelompok dengan orang-orang yang mereka inginkan, tetapi lebih dapat berbaur karena mereka berkelompok sesuai gaya belajar dan minat yang dimiliki. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking. Tujuannya agar mencairkan suasana, membangun keakraban dan kebersamaan, serta meningkatkan fokus, kreativitas, dan semangat peserta didik. Pada tahap ini, saya memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memaparkan pemahamannya melalui kegiatan presentasi kelompok. GX. Jadi kan ini kan nilai dari GX. Jadi orang memasukkan nilai 2x. Kemudian orang pindah di sini, ini 1 dikali 2x sama dengan Di akhir pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan apa yang mereka pahami selama proses pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi dengan memberikan soal kuis menggunakan Wordwall. Terakhir, saya melakukan refleksi dengan menanyakan perasaan peserta didik, tantangan, dan hal yang menarik apa saja yang didapatkan selama proses pembelajaran. Inovasi pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan mengubah perspektif peserta didik terkait asumsi dan opini mereka yang sebelumnya mengatakan bahwa pembelajaran matematika terlalu sulit dan membosankan. Hal ini didukung oleh refleksi beberapa peserta didik tentang pembelajaran matematika dan inovasinya yang telah dilaksanakan. Pembelajaran kali ini yaitu sangat seru dan mudah dimengerti. saya belajar tentang fungsi komposisi. Demikianlah video praktik baik inovatif dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.